Pantai Gesing adalah tempat bermain air dan menikmati senja dalam ketenangan. Kini suasananya tak lagi sama. Pantai itu berubah. Perubahan berdampak pada segala segmen. Bukan hanya para wisatawannya, tapi juga perubahan pada penduduk setempat. Mari telusuri bersama Painter Overland Spesial Pantai Gesing. Oke, selamat sore kawan Overland. Sekarang kita mau overland nih, udah lama banget aku nggak buat YouTube. Aku mau overland kali ini yang deket-deket dulu aja, karena sambil ngumpulin duit buat pemeranjaan kaki. Ya, intinya buat retorasi kaki lah, biar proper untuk dibawa overland lagi kayak gitu. Tapi kita biar biar tersalurkan juga untuk kangennya kita overland ke Jogja bagian timur. Seperti apa keseruannya? Let's go! Perjalanan start dari Sleman Utara. Kita menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 jam dengan perjalanan santai. Kita ambil rute pertigaan Gamping ke selatan masuk ke Ring Road. Perjalanan kali ini mengambil rute Imogiri, Panggang, dan tembus ke JLS yang baru nantinya, yang menghubungkan Bantul dan Gunung Kidul. Cuaca cukup mendukung, sadu gerimis menemani perjalanan kali ini. Sebelumnya kita isi amunisi dulu. Kita ngisi energi dulu, jadi kita makan bakso di Pak Kumis. Ini arah Imogiri. Nah, ini baksonya. Baksonya nih. Nah, baksonya. Jadi tuh dia ada tetelan, ada tahu. Aku nyoba kuahnya. Enak, kuahnya enak. Terus gaji ya, aku lebih suka gaji dibandingkan daging. Makan. Melanjutkan perjalanan ini, kita sudah sampai Jalan Imogiri Panggang, dan di sini sudah masuk ke Jalan Panggang Siluk. Kita sudah mulai naik turun jalanannya, mulai menaiki bukit dan jalan-jalan berkelok. Salah satu pemandangan khas daerah Panggang adalah kendaraan-kendaraan truk yang bermuatan barang dan juga ditumpangi pekerja seperti ini. Perlu keahlian khusus membawa kendaraan seperti ini karena medan yang berkelok dan juga muatan yang berat. Kita atur jarak saja sampai aman untuk mendahului. Perjalanan cukup lancar karena ini hari Minggu sore. Jadi yang arah dari Gunung Kidul pada turun selesai wisata dan kita baru naik. Sekarang kita mampir melipir dulu di Kopi Panggang. Jadi kenapa yang dari luar kota itu selalu menuju ke Jogja bagian timur tuh mampir ke sini, karena pertama dari kopi, terus ada masjid juga, ada tempat-tempat wisata yang buat selfie. Tapi kita bukan nggak mampir ya. Jadi cuman memperkenalkan untuk kalian yang belum pernah kesini kayak gitu. Sekarang sambil istirahat, kita akan nanti sambil melanjutkan perjalanan ke Jogja bagian timur, takut kemalaman sampai there. Let's go. Oke, Bolo. Kita sudah sampai JLS Gunung Kidul. Jadi JLS ini diciptakan itu untuk mempercepat yang dari timur ke Jogja. Jadi, dan ini juga suatu Gunung Kidul itu mulai berkembang ya, mulai berkembang pesat. Adanya jalan ini juga sempat viral juga. Jadi banyak pembangunan juga di sini. Ya, ini kita ke Jogja Timur itu. Oke. Kita ke Jogja Timur ini, kita juga mendatangi wisata yang lagi viral, pelabuhan yang terbesar di Yogyakarta. Mungkin Asia nggak ngerti ya. Mungkin Jogja kali ya, satu-satunya pelabuhan di Yogyakarta.
seperti apa karena sudah malam. Oke, kita lanjut perjalanannya, yuk. Ini adalah jalan baru JLS yang menghubungkan Bantul dan Gunung Kidul. Dan ini salah satu alternatif jalan untuk sampai ke pantai-pantai Gunung Kidul seperti Baron, Kukup, Sepanjang, dan seterusnya. Di pertigaan Beringin ini, kita ambil kanan untuk menuju ke arah Pantai Gesing. Melewati perkampungan dengan jalan yang sudah mulai menyempit dan juga masih banyak hutan-hutan jati, di sini masih sangat asri. Ini kita sampai sudah mulai malam. Di hutan-hutan jati di sini minim banget penerangan. Jadi disarankan jika ke arah sini pada malam hari penerangan kendaraan harus dicek terlebih dahulu. Oke, karena kita sampai pada malam hari, kita tidak langsung ke pelabuhan Pantai Gesingnya. Tapi malam ini kita akan bermalam di rumah Pak Duku Bolang untuk beristirahat. Oke, semalam kita sudah sampai di mana ya, desa apa nih ya, aku lupa ya. Jadi ini sudah dekat di Gesing ya, sudah dekat di Gesing. Jadi kita mau eksplor. Sebenarnya mau eksplor tuh kemarin malam tuh, karena waktu itu kan wisatanya pernah viral di malam hari juga, katanya bagus. Ternyata sudah tidak ada lagi malam hari. Nah, kita akan mengeksplor di pagi ini di tempat yang wisatanya lagi viral seperti apa. Kita nginep di rumah Pak Dukuh. Jadi Pak Dukuh ini yang dulu akrab dari KKN, saat ini menjadi kedua orang tua. Jadi kita udah sama seperti kayak orang tua lah, orang tua saya kayak gitu. Jadi udah di WA, kapan kesini terus. Nah, ini sekalian kita silaturahmi, sekalian kita mengeksplor Jogja bagian timur. Seperti apa keseruannya? Yuk. Suasana pagi khas pedesaan yang masih asri. Biarpun masuk wilayah Jogja, namun daerah pinggir seperti ini masih sangat asri. Rumah Pak Duku Bolang ini sebagai salah satu tempat persinggahan dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa KKN, penelitian, pemerintah. Rumah ini selalu welcome kepada siapapun. Salah satu saksi perkembangan Pantai Gesing dari yang benar-benar belum dilirik orang sampai seramai ini. Awal mula Gesing itu dibuat pelabuhan itu pripun niku, Pak? Itu dari pengajian orang sini. Jadi apa ya, pelabuhan itu mau dibuat itu orang-orang sini, termasuk istilahnya orang Bulan, sama Wirikarto, itu diberitahu bahwa Gesing itu akan dijadikan pelabuhan. Dari orang sana, oleh pemerintah itu menyanggupi bahwa Gesing itu mau dijadikan pelabuhan. Sampai sekarang ya terwujud, tapi belum maksimal, tapi sudah 80%. Jadi. Tapi ada yang protes nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dengan alasan ningkatin nih. Ningkatin perekonomian masyarakat umumnya Wirikarto. Jadi anak-anak bisa bekerja di situ, terutama anak yang pengangguran. Tapi terbukti. Dengan adanya wisata ini, istilahnya ada rest area, tapi sekarang belum di maksimal. Tapi kelanjutan itu mau bis-bis yang besar mau dimasukkan. Tapi belum ada kapal bersandar gitu, belum ada? Belum. Tapi sekarang masih kapal-kapal yang kecil tapi lebih banyak. Terus untuk bocoran itu pelabuhan itu buat seperti apa gitu, nanti kapalnya datang biar apa? Nah, tujuannya nanti itu kan seandainya kapal-kapal besar bisa standar di situ,
Barangkali ya mudah-mudahan 2 minggu sekali itu berstandar di situ. Standar. Ya, Berarti kalau untuk wisatanya Pak? wisatanya bagus. Bagus. Karena ini baru di dalam proses 80% 80% gitu. pembangunan wisatanya. Oke. Tapi alhamdulillah sudah ramai sekali. Oke, siap. Tapi mudah-mudahan ya masih bisa, saya lagi bisa apa ya, meramaikan di sini. Amin. Oke, siap. Oke, siap. Oke, matur suwun Pak. Iya, matur nuwun. Gesing Wonderland adalah wisata terbaru yang dibangun di pinggiran tebing-tebing Pantai Gesing yang terletak paling dekat dengan pelabuhan yang dalam proses pembangunan. Dibangun oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Inilah wajah baru Pantai Gesing. Kata pantai hanya menjadi sebuah cerita di sini. Namanya tetap melekat, namun wujudnya sudah bukan lagi pantai, melainkan batu-batu pemecah ombak. Pondasi-pondasi besar sebagai benteng yang nantinya akan dijadikan kapal-kapal besar bersandar. Lantas bagaimana dengan penduduk setempat dengan berbagai perkembangannya? Apakah masih dilibatkan dalam perputaran ekonominya? Semoga tidak ada ketimpangan nantinya, baik bagi pengembang dan penduduk setempat. Oke guys, kita udah banyak nge-explore di Gesing. Sekarang kita sarapan dulu. Kita nggak afdol rasanya kalau ke pantai itu tidak sarapan seafood. Oke, let's go. Rica, ikan apa nih Bu? Ikan salem nih. Ikan salem. Udangnya buatan enten ya? Ada udangnya ini udang asam manis. Asam manis. Iya, cumi goreng, ikan bakar. Wah, mantap nih. Mantap. Iya, Ki pesanan apa Bu? iya pesanan. Sinan Bu. Ini bubuko. Buduku. Iya, Mantap. nih rica-rica ikan. Mantap. Mampir Bu, promosi Bu. Ya, mampir monggo pinarak ke rumah makan Bimo Seno. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai menjelajahi Pantai Gesing, Jogja bagian timur. Ternyata perubahannya sangat-sangat drastis dan wisatanya juga family banget. Jadi ada buat main anak-anak, kolam renang juga, terus ada banyak spot foto. Itu tiket masuk per orang itu 25.000, nanti di dalam itu bebas, kalian mau main apa aja bebas kecuali biaya lalang sama kolam renang itu bayar lagi ya, tapi ya overall nggak mahal sih. Jadi Gesing ini perkembangannya sangat luar biasa dan mantap, tak akuin. Semoga warga sekitar juga ikut terangkat, terus kuliner yang di dalam khususnya tadi rumah makan Seno itu enak banget, sumpah itu enak, ikannya rekomendasi banget, enak, murah, rekomendasi. Oke, sampai di sini dulu perjalanan overland hari ini. Kita nanti akan overland lagi di belum tahu di mananya, aku belum tahu. Jadi tonton terus Panther Overland. Terima kasih. Salam overland.